kasih, perkenalkan nama saya Emma Octavia Sae dari kelas A3 semester 6 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan mengenai BHD atau bantuan hidup dasar. BHD atau bantuan hidup dasar merupakan tindakan darurat untuk membebaskan jalan nafas dan mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu. Bantuan hidup dasar biasanya diberikan oleh orang-orang di sekitar korban yang selanjutnya diambil alih oleh petugas kesehatan terdekat. Pertolongan ini harus diberikan secara cepat dan tepat karena penanganan yang salah dapat berakibat buruk atau cacat hingga kematian pada korban. Bantuan hidup dasar ditujukan untuk memberikan perawatan darurat bagi korban sebelum pertolongan yang lebih mantap dapat diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Kemudian tujuan bantuan hidup dasar adalah untuk oksigenasi darurat secara efektif pada organ vital seperti otak dan jantung melalui ventilasi buatan dan sirkulasi buatan sampai paru dan jantung dapat menyediakan oksigen dengan kekuatan sendiri secara normal. Tindakan bantuan hidup dasar sangat penting khususnya pada pasien dengan sudden cardiac arrest atau SCA atau henti jantung mendadak yang terjadi di luar rumah sakit. Tujuan BHD ialah oksigenasi darurat secara efektif pada organ vital seperti otak, jantung melalui ventilasi buatan. Pertolongan BHD menghubungi emergency call adalah langkah awal yang harus dilakukan penolong selanjutnya. Penolong segera memberikan resusitasi jantung paru atau RCP untuk membantu pasien agar tetap bertahan hidup. Hal tersebut sejalan dengan data American Heart Association tahun 2015 sebesar 40,1% korban henti jantung dan henti nafas yang terselamatkan setelah dilakukan RCP. Kematian otak dan kematian permanen dapat terjadi hanya dalam jangka waktu 8-10 menit dari seorang tersebut mengalami henti jantung. Glasgow Coma Scale adalah alat diagnostis yang sudah sejak lama menjadi alat untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien, menilai status klinis pasien, dan menjadi alat prognosis untuk pasien cedera kepala. Skor GCS menjadi standar pengukuran fungsi neurologis pada pasien dengan perubahan status mental oleh karena penyebab apapun termasuk cedera kepala. Glasgow Coma Scale merupakan faktor penting yang harus diukur pada pasien cedera kepala. Selain digunakan untuk mengukur tingkat kesadaran pasien secara kuantitatif, GCS juga digunakan untuk memprediksi risiko kematian di awal trauma. Kemudian 3 jenis pemeriksaan. GCS terdiri dari 3 pemeriksaan, yaitu penilaian respon membuka mata atau eye opening, respon motorik terbaik atau best motor response, dan respon verbal terbaik atau best verbal response. Masing-masing komponen GCS serta penjumlahan skor GCS sangatlah penting. Oleh karena itu, skor GCS harus dituliskan dengan tepat. Sebagai contoh, GCS 10 tidak mempunyai makna apa-apa sehingga harus dituliskan seperti GCS 10 E3 E4 EV3. Begitu juga cara penulisan skor tertinggi, yaitu 15, tidak mempunyai makna apa-apa sehingga harus ditulis seperti GCS 15 E4 M6 V5, yakni menunjukkan pasien sadar atau kompos mentis, dan skor terendah menunjukkan koma, yaitu dengan penulisan yang benar GCS 3 sama dengan E1 M1 V1. Penjelasan komponen penilaian. Eye atau mata. Penilaian komponen ini respon pasien terhadap rangsangan dengan membuka matanya. Membuka mata menunjukkan gairah pasien. Ada 4 nilai dalam komponen ini. Yang pertama yaitu nilai 4, mata spontan membuka. Pasien membuka matanya tanpa rangsangan eksternal. Nilai 3, membuka mata. Pasien membuka matanya ketika ia direspon terhadap rangsangan verbal.
ketiga, nilai 2, membuka mata terhadap rangsangan yang menyakitkan atau ketika diberi rangsangan nyeri, pasien membuka matanya setelah stimulus menyakitkan diterapkan. Nilai yang pertama atau yang terakhir, tidak ada yang membuka mata tidak pembukaan verbal atau dengan rangsangan nyeri yang menyakitkan. Kemudian selanjutnya V, verbal. Komponen ini merupakan untuk menilai respon verbal dari pasien dengan mengajukan 3 pertanyaan orientasi. 3 pertanyaan tersebut adalah waktu atau tahun, tempat ia berada maupun alamat yang berada, dan orang nama keluarga dekatnya. Ada 5 nilai komponen ini diantaranya, yaitu yang pertama, nilai 5, berorientasi. Pasien mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan, waktu, tempat, dan orang dengan benar. Nilai 4, bingung atau disoriented. Pasien tidak mampu menjawab satu atau lebih dari 3 pertanyaan orientasi, waktu, tempat, dan orang dengan benar. Beberapa pasien tidak dapat menjawab semua 3 pertanyaan orientasi benar, tapi percakapan mereka masih bisa walaupun cuma beberapa. Mereka masih mencetak sebagai 4. Nilai 3, kata-kata yang tidak tepat. Pasien memiliki acak atau seruan diartikulasikan pidato dan tidak memiliki percakapan dalam pertukaran percakapan berkelanjutan. Mereka mencetak skor 3. Nilai 2, suara tidak komprehensif. Mengarang pasien tidak ada kata-kata dan mengarang dengan atau tanpa stimulan eksternal memakan skor 2. Nilai 1, tidak respon verbal. Pasien tidak membuat suara atau gerakan minimal bahkan ketika rangsangan beri. Kemudian M, motorik. Komponen ini sedang menguji respon motorik terbaik pasien terhadap rangsangan, lisan atau menyakitkan. Respon motorik terbaik paling sedikit dipengaruhi oleh trauma. Komponen ini di KCS adalah indikator yang paling akurat dalam memprediksi hasil-hasil pasien. Ada 6 nilai dalam komponen ini. Nilai 6, mematuhi perintah. Pasien mampu melakukan tugas-tugas sederhana seperti bertanya menunjukkan ibu jari Anda atau menunjukkan jari tangan bagian kanan Anda. Jangan meminta pasien untuk pegangan jari-jari Anda. Ini mungkin refleks. Untuk pasien lumpuh yang tidak dapat menggerakkan anggota mereka, perawat dapat meminta pasien untuk tersenyum dan ulurkan lidah mereka, atau menunjukkan gigi mereka dengan senyum, ataupun mengedipkan mata. Nilai 5, localized nyeri. Upaya pasien untuk menghapus sumber rangsangan yang menyakitkan dengan menggunakannya tangannya atau mencoba untuk memindahkan bahunya jauh dari rangsangan yang menyakitkan. Nilai 4, penarikan terhadap nyeri. Pasien mencoba untuk memindahkan tangannya atau kakinya ketika rangsangan yang menyakitkan diterapkan pada jari-jarinya atau jari-jari kakinya. Nilai 3, abnormal fleksi atau decortication. Ketika rasa sakit pusat diterapkan pada siku, pergelangan tangan, dan jari fleksi, dan digambar di atas dada. Kedua lengan aduksi dan ditutup pada dinding dada. Nilai 2, abnormal ekstensi atau desreption. Ketika rasa sakit sentral berlaku, pasien akan telah memperkuat siku dan rotasi internal bahu dan fleksi pergelangan tangan dan jari kedua lengan aduksi dan ditutup pada dinding dada. Pasien mungkin memiliki ekstensi di kakinya dengan pelantar fleksi. Nilai 1, tidak ada respon. Pasien tidak menunjukkan dan gerakan anggota tubuh ketika rasa sakit pusat diterapkan. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin merekomendasikan salah satu kampus yang ada di Bahu, yaitu kampus UNPI, tepatnya di Bahu Lingkungan 2. Bagi adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi di bidang kesehatan, ayo bergabung bersama UNPI, khususnya di Fakultas Keperawatan yang tentunya sudah berakreditasi B dengan fasilitas yang memadai dan dosen-dosen yang profesional dan tentunya dengan harga terjangkau. Untuk itu, ayo segera daftarkan diri teman-teman dan mengajak saudara-saudara juga yang lain untuk bisa bergabung bersama kami di UNPI. Sekian dan terima kasih.